Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Depa Wisnu dari Sistem Informasi 2023A dengan 3 digit yang terakhir 034. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan sistem informasi dalam bidang bisnis online. Latar belakang di era internet saat ini, bisnis online telah berkembang menjadi salah satu komponen utama ekonomi dunia. Dengan pertumbuhan e-commerce, layanan perbankan digital, platform bisnis online lainnya, ekosistem ini sangat bergantung pada sistem informasi. Seiring dengan manfaat yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi, ancaman terhadap keamanan sistem informasi juga meningkat. G.J. Simmons mengatakan bahwa keamanan sistem informasi merupakan suatu usaha yang bisa mencegah terjadinya penipuan atau dapat juga mendeteksi apakah terdapat penipuan pada sistem yang berbasis informasi, yang mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa sistem informasi itu dapat didefinisikan sebagai prosedur untuk mencegah pencurian data akses yang tidak sah, serta perusakan terhadap sistem informasi pada suatu perusahaan. Jenis sistem keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi jaringan informasi meliputi hardware, software, jaringan komunikasi, dan data yang ada di dalam komputer. Tujuan penelitian: mengevaluasi efektivitas kebijakan privasi dan perlindungan data yang diterapkan oleh perusahaan e-commerce. 2. Menganalisis jenis-jenis serangan denial of service dan gangguan infrastruktur TIC yang umum terjadi pada layanan sistem informasi bisnis online. 3. Mengidentifikasi kerentanan infrastruktur TIC dan celah keamanan pada sistem perbankan dan finansial online yang memungkinkan pencurian data. Penelitian 1. Hasil evaluasi dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan dan penguatan kebijakan privasi serta keamanan data pada platform e-commerce. 2. Memahami modus operasi dan cara kerja serangan DOS serta gangguan infrastruktur TIK yang umum terjadi. 3. Memperbaiki desain arsitektur keamanan dan menutup celah sistem yang berpotensi disalahgunakan oleh peretas. Batasan istilah. 1. Data pribadi adalah informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, data kartu kredit, dan debit, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. 2. Denial of service. Serangan ke server atau infrastruktur jaringan yang membanjiri lalu lintas sehingga menyebabkan layanan tidak tersedia. 3. Bagaimana mencegah serangan peretasan dan pencurian data finansial perusahaan dalam sistem perbankan dan finansial online. Landasan teori. Informasi merupakan sebuah data yang harus dilindungi karena berisi serangkaian hal yang penting di dalamnya yang bisa saja menyangkut tentang privasi banyak orang atau banyak pihak pada sebuah perusahaan. Terlebih lagi apabila informasi tersebut menyangkut pada perbelanjaan berbasis online. Pastinya butuh keamanan yang lebih ketat lagi. Whitman dan Method 2011 mengatakan bahwa tinjauan keamanan informasi dapat dikatakan sebagai berikut ini. A. Keamanan fisik, yaitu berkonsentrasi pada strategi untuk melindungi karyawan atau anggota perusahaan, aset fisik, dan tempat kerja dari ancaman seperti kebakaran, akses tanpa izin, dan bencana alam. B. Keamanan personal, yang melindungi individu dan tergabung dalam organisasi. Keamanan pribadi yang masih berhubungan dengan keamanan fisik. C. Mengoperasikan keamanan yang yakni berfokus pada strategi untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan dapat beroperasi tanpa hambatan. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara keseluruhan dan secara deskriptif,
dalam konteks alamiah tertentu dan dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan, yaitu dengan menjelaskan kebijakan keamanan sistem informasi pada sebuah platform bisnis online seperti Tokopedia dan Shopee. Namun, pada penelitian ini berfokus pada kasus e-commerce Tokopedia, dan juga dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang arti dan berbagai peristiwa pengalaman hidup proses akuntansi atau manajemen dan penelitian yang berfokus pada pemahaman individu tentang simbol atau praktik akuntansi tertentu. Sumber data dan data penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang kualitatif, maka dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data, dokumen, dan lain-lain adalah sumber data tambahan. Selain itu, Arkonto 2010-172 mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data didapat. Subjek yang dapat memperoleh data untuk penelitian disebut sebagai sumber data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data berarti fakta ada yang digunakan untuk membuat pendapat, kesimpulan yang benar, dan bahan untuk penalaran dan penyelidikan. Oleh karena itu, sumber data yang dimaksud dari uraian di atas adalah subjek penelitian yang menggabungkan data tersebut. Sumber data dapat berupa benda gerak, manusia, lokasi, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data. Sementara instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti lembaran checklist, kuesioner, terbuka atau tertutup, pedoman wawancara, kamera, foto, dan sebagainya. Metode pengumpulan data menunjukkan suatu cara untuk mengumpulkan data sehingga dapat ditunjukkan melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Teknis analisis penelitian. Setelah data diperoleh dan observasi dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, data disusun dan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan sumber lain, sehingga data menjadi mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Pada tahap ini, data diproses dan digunakan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian, bukan untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang keamanan sistem informasi dan juga bisnis online, sedangkan analisis digunakan untuk kasus yang terjadi pada keamanan sistem informasi dan bisnis online. Metode yang disarankan oleh Miles dan Haberman digunakan untuk melakukan proses analisis data. Diusulkan bahwa operasi dan analisis data kualitatif berlangsung secara terus-menerus dan berinteraksi satu sama lain sampai data mencapai tahap jenuh, reduction, display, dan drawing atau verifikasi. Conclusion adalah tindakan lanjut dalam analisis data ini. Sekian dan terima kasih.